Episode 3. Penyebaran yang tak terlihat. Rumah keluarga Darmawan dipenuhi dengan kecemasan. Sejak pagi, Bu Sri dan Pak Arif terus mencoba menenangkan Dito yang kondisi kesehatannya semakin mengkhawatirkan. Demamnya tak kunjung turun, tubuhnya lemah, dan matanya yang memerah semakin terlihat seperti bukan milik Dito yang mereka kenal. Bu Sri memutuskan untuk membawa Dito ke klinik dengan harapan mendapat penjelasan. Dina, yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan kakaknya di rumah, merasa sedikit lega ketika mereka berangkat ke klinik. Tapi bayangan tatapan dingin Dito tak bisa ia lupakan. Di klinik, Dito menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dokter yang menangani, awalnya tampak tenang, mulai merasakan ketegangan ketika melihat hasil pemeriksaan. Suhu tubuh Dito sangat tinggi, namun kulitnya terasa dingin saat disentuh. Napasnya berat, dan matanya menatap kosong, seperti ada sosok lain yang bersembunyi di balik tatapan itu. Saat dokter mencoba bertanya bagaimana perasaannya, Dito hanya menatap tanpa ekspresi, lalu tiba-tiba ia tersenyum tipis, senyum yang tidak seperti biasanya. Suaranya pelan dan serak ketika ia berbisik, "Ini baru permulaan." Di sekolah, Dina mencoba menjalani harinya, tetapi bayangan tentang kakaknya terus menghantuinya. Perasaan tidak nyaman semakin kuat ketika ia menyadari bahwa teman-temannya mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Wajah mereka pucat, dan beberapa terlihat mengusap mata mereka yang tampak memerah, mirip seperti gejala yang dialami Dito. Suasana kelas yang biasanya riuh kini menjadi sunyi, seolah ada yang menyelimuti mereka dengan kabut gelap yang tak terlihat. Saat pelajaran berlangsung, seorang teman duduk di sebelah Dina mulai bergumam pelan, seolah-olah sedang berbicara sendiri. Dina yang mendengar gumaman itu mencoba mendengarkan lebih dekat, dan ia terkejut mendengar kata-kata yang tak masuk akal, seperti mantra dalam bahasa yang tidak dimengertinya. Temannya tiba-tiba terdiam, menoleh ke arah Dina, dan menatapnya dengan mata merah yang kosong. Dina bergidik, merasakan ada sesuatu yang tak kasat mata tapi kuat, sedang mengintai di sekitarnya. Ketika bel istirahat berbunyi, kepanikan semakin menjadi. Beberapa siswa mulai jatuh sakit, terbaring lemah dengan napas tersengal-sengal, sementara yang lain mulai menunjukkan tingkah laku aneh. Seorang guru yang mencoba membantu malah dikejutkan dengan seorang siswa yang tiba-tiba berteriak keras. Suaranya bergema di seluruh lorong sekolah. Jeritan itu membuat semua orang terdiam sejenak, dan Dina merasa seperti ada sesuatu yang mulai keluar dari bayang-bayang. Ketika Dina pulang ke rumah, suasana menjadi semakin mencekam. Di ruang tamu, ia menemukan Dito duduk sendirian, menatap ke arah jendela dengan mata merah yang penuh kegelapan. Saat Dina mencoba mendekat, Dito menoleh perlahan dan memberikan senyum menyeramkan yang seolah tahu persis apa yang telah terjadi di sekolah. Dina mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti ada sosok lain yang sedang mengawasi dari balik mata kakaknya. Di luar, suara sirine ambulans mulai terdengar, berlalu lalang di jalanan yang semakin sunyi. Kota yang biasanya tenang kini diselimuti rasa takut dan ketidakpastian. Penyebaran ini tidak terlihat, tetapi tanda-tandanya mulai muncul di setiap sudut, menjadikan setiap orang sebagai potensi korban. Sesuatu yang tak kasat mata telah bangkit dari dasar kegelapan dan menyebar perlahan, membawa kota ini menuju kehancuran. Cliffhanger, episode berakhir dengan Dina yang berdiri ketakutan di depan pintu kamarnya, menatap Dito yang mendekatinya dengan langkah lambat namun pasti. Dito, dengan mata merah yang menyeramkan, menggumamkan sesuatu dalam suara yang hampir seperti bisikan, "Ini baru permulaan." Dina menahan napas, menyadari bahwa apapun yang telah merasuki Dito, kini mulai mengancam seluruh kota.